Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kepada kita dengan keadaan sehat. Salawat serta salam tetap tertuju kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di video ini saya akan mempresentasikan topik tentang COVID-19 untuk memenuhi tugas diskusi bahasa Indonesia. Kasus pertama COVID-19 terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, yang mulanya dari flu biasa hingga menyebabkan penyakit yang serius seperti Middle Earth Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas, kehilangan indera rasa atau penciuman. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah sehingga cepat yang menyebabkan gagal pernafasan hingga kematian. Gejala ini biasanya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi. Beberapa dampak COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Merusaknya tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M, yang terdiri dari yang pertama, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat beraktivitas di tempat luar atau keramaian, terutama saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara atau bersin. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan untuk mendesak, tetaplah berada di rumah. Selain itu, diharapkan juga seluruh masyarakat untuk ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan sehingga dapat menurunkan angka kematian. Baiklah, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.